Kali ini kita akan praktikum boneka magnet. Sebelum kita mulai untuk praktikum, pastikan untuk mempersiapkan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama ada magnet, yang kedua ada background dan tokoh-tokoh bonekanya, yang ketiga ada penggaris besi. Nah, kemudian untuk langkah kerjanya, yang pertama mempersiapkan background untuk mendongeng, yang kedua isolasi gambar tokoh ke magnet dengan solasi, yang ketiga menggerakkan tokoh dengan penggaris besi. Dan bisa mulai untuk mendongeng deh. Nah, untuk konsep fisika pada praktikum kali ini, magnet mempunyai dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dua buah magnet yang tidak senama akan saling tarik-menarik jika didekatkan. Lalu sebaliknya, jika magnet mempunyai kutub senama, maka akan saling tolak-menolak jika didekatkan. Nah, tokoh peraga itu dapat bergerak karena dipasang magnet, lalu digerakkan oleh penggaris besi dari belakang background. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi. Semakin kuat gaya magnetnya, maka akan semakin tebal benda yang dapat ditembus oleh magnet itu. Keterampilan yang dikembangkan adalah kreativitas dan terampil dalam bermain peran dan bercerita. Thank you. Mari kita simak dongeng kelinci dan kura-kura dari magnet berikut ini ya. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Selamat mendengarkan teman-teman. Pada suatu pagi yang cerah di dalam hutan yang tenang, tiba-tiba terdengar suara yang sangat berisik. Suara tersebut berasal dari kelinci yang suka berlari-lari. Kelinci itu sangatlah sombong karena ia pandai dalam berlari. Kemudian kelinci bertemu dengan seekor rubah. Dia menantang rubah untuk berlomba lari bersamanya. Rubah pun setuju dengan tantangan kelinci. Kemudian mereka akan berlomba lari. Lomba pun dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan ternyata kelinci pemenangnya. Kemudian setelah rubah kalah berlomba berlari bersama kelinci, kelinci pun menjadi makin sombong. Kemudian ia mengumpulkan seluruh warga hutan dan menantangnya untuk berlomba bersama kelinci. Kelinci pun bertanya kepada monyet, "Monyet, apakah kamu bersedia berlomba lari bersamaku?" Kemudian monyet menjawab, "Aku tidak berani berlomba bersamamu kelinci, pasti aku akan kalah." Kemudian kelinci pun tertawa. "Hahaha, siput, apakah kamu mau berlomba bersamaku?" "Tidak kelinci, aku juga pasti kalah jika berlomba bersamamu." Kemudian datanglah kura-kura. Kura-kura pun bersedia menerima tantangan kelinci. Dan seluruh warga hutan beramai-ramai untuk melihat perlombaan kelinci bersama kura-kura. Kemudian kelinci pun berlari dengan sangat cepat. Wah, ternyata kura-kura sangat lambat. Mendingan aku menunggu kura-kura dulu di bawah pohon. Aku kan bisa beristirahat sebentar sambil menunggu kura-kura. Nah, mendengar sorak-sorak ramai tersebut, kelinci pun menjadi terbangun. Kemudian ia langsung bergegas menyusul kura-kura. Tetapi
kelinci terlambat. Kura-kura sudah duluan mencapai garis finish. Nah, kemudian kelinci pun kalah dan menjadi sedih. Kelinci menyesal sudah bersikap sombong kepada teman-temannya. Kemudian ia meminta maaf kepada kura-kura sudah menyepelekannya. Ternyata kura-kura lah yang menjadi pemenangnya. Maka dari itu, kita sebagai sesama tidak boleh menyombongkan diri. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tamat. Itu dia cerita dongeng kelinci dan kura-kura.